Selamat hari Jumat Agung, ya. Tadi bahasa Inggrisnya Good Friday, oke. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam 2 hari Jumat dan hari Minggu, temanya The Day Death Died, gitu ya. Hari di mana kematian itu benar-benar mati, ya. Bicara tentang kematian, sesuatu yang tidak nyaman buat kita, sesuatu yang nggak mudah, karena di dalam banyak hal kematian membawa kita kepada satu pemikiran bahwa berhenti, sesuatu hilang dan berakhir, dan kita nggak tahu kelanjutannya. Dan kita nggak punya kesempatan lagi untuk bertemu atau mungkin ketemu dengan orang yang kita kasihi. Ya, saya baru mengalaminya belakangan ini, ibu saya berpulang kepada Tuhan, sesuatu yang mudah, tetapi di dalam firman Tuhan kita akan melihat bagaimana Yesus dan karyanya memberikan kita perspektif yang berbeda terhadap kematian, perspektif yang berbeda terhadap penderitaan. Mungkin kita sulit menerima kenyataannya, tetapi apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, saya berdoa untuk pagi hari ini membuka kita pada sesuatu yang lebih dalam, lebih dari sekedar uh, ritual. Mungkin kita bisa ke gereja setiap hari Jumat Agung gitu ya, ibadah. It's good, fine, gak ada salah dengan itu. Saya berdoa kita pagi hari ini kita melihat sesuatu yang lebih jauh di dalam perjalanan iman kita. Amin. Jadi judulnya hari ini My God, My God. Tuhanku, Tuhanku bahasa Indonesianya Allahku, Allahku gitu ya. Kita akan baca dari Matius 27 ayat 45 sampai 41. Saya mengajak kita bangkit berdiri, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan membaca bersama-sama. Oke. Matius 27 ayat 45 sampai 51. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan celupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini Kau berbicara ke dalam setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk mengenal akan karya-Mu di kayu salib, dan dampaknya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Proses penyalipan yang ada di Alkitab tercatat di keempat Injil, details dan sesuatu yang terdokumentasi secara sejarah. Proses penyalipan itu tidak hanya tercatat di Alkitab, tetapi di dalam dokumen sejarah Romawi, proses penyalipan, teknik penyalipan tercatat begitu detail. Jadi penyalipan sungguh-sungguh terjadi. Dan bangsa Romawi menggunakan proses penyalipan, bukan sebuah kematian eksekusi yang cepat, tetapi lambat. Jadi dalam beberapa hal sampai mencapai berhari-hari. Dan teknik yang mereka miliki sebenarnya dari bangsa Assyria. Assyria terkenal, termasuk kalau kita baca itu di Yunus gitu ya, disuruh pergi, dia nggak mau ke Niniwe, bangsanya sangat keji gitu ya, menyiksa, dan mereka bangga bisa menyiksa orang lain gitu. Dan makanya Yunus nggak mau pergi ke Niniwe ya. Dan bangsa Romawi mengambil
teknik-tekniknya dan menyempurnakan untuk mereka. Jadi teknik penyalipan itu juga digunakan oleh bangsa Romawi untuk memberikan efek jera atau takut. Jadi takut memberontak terhadap Romawi, takut untuk melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Jadi sesuatu proses yang menyakitkan, memalukan gitu ya, karena diarak di uh, keluar kota gitu. Dan proses yang Yesus lewati, proses yang juga sama mengerikannya, menyakitkannya, dan kita mungkin hari ini saya nggak akan terlalu banyak berbicara ke area secara fisik, tetapi ada bagian yang lain yang saya berharap kita bisa menangkap bersama-sama. Jadi 3 hal yang kita akan lihat sama-sama, bahwa the cross is something that is personal, the cross is something that is painful, and the cross is something that is very purposeful. Ada tujuan yang luar biasa yang saya berharap kita tangkap bersama-sama. Yang pertama, kita nggak akan banyak baca ayatnya, kita cuma di kata-kata di sini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Ini bahasa Aram buat pendengar pertama waktu itu. Mereka saya mungkin mereka penulis para rasul memberitahukan dan begitu jelas buat mereka. Yesus berseru, Yesus di sini bilangnya berserulah Yesus dengan suara nyaring gitu ya. Mungkin berteriak karena cry-nya ini benar-benar ya saudara, benar-benar sesuatu yang sangat emosional dan dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini dikatakan, my God. Something yang very personal buat Jesus. Karena yang disalib, Yesus nggak sendirian, ada 2 kriminal di sebelah kanan dan kirinya. Kalau kita baca di sejarah Romawi, yang disalibkan nggak cuma Yesus aja banyak. Tapi that day, di Jumat Agung itu, sesuatu yang berbeda, because kali ini Tuhan datang sendiri, menjadi manusia, dan dia mati bagi kita. Kata my God, why have you forsaken me? Itu sebenarnya kalau kita baca baik-baik juga berarti sebenarnya mengutip dari Mazmur 22. Mazmur 22 itu Mazmurnya Daud. Seperti Daud bermazmur juga sebuah nubuatan. Dan kalau dibaca, saya baca baik-baik bahwa Mazmur 22 itu bicara tentang eksekusi sebenarnya. Dibawa dan kemudian dianiaya, kemudian the Gentiles, orang-orang yang fasik gak kenal Tuhan, mempermalukan, mengolok-olok gitu ya. Mungkin kita semua bertanya, di mana di dalam kehidupan Daud dia dieksekusi? Kalau ada ceritanya Tuhan adalah gembalaku, ada dalam kehidupannya Daud, dia jadi gembala. Ya. Ada kisah-kisah, kita bisa menangkap nuansa Mazmur itu dari latar belakangnya Daud. Tetapi aspek dia dieksekusi itu kita nggak tahu exactly-nya di dalam perjalanan kehidupannya Daud. Tapi sebuah nubuatan yang sangat emosional yang dia mengatakan bahwa kenapa Tuhan, kenapa kamu tinggalin aku? Di sini Yesus nggak bilang God, ya. Dia bilang my God. Karena sesuatu yang personal. Kalau saya bilang aku di rumah ada peliharaan gitu ya, saya punya anjing gitu. Tapi kalau saya bilang anjing saya gitu ya, atau buku saya, atau sesuatu yang kalau kita bilang my, itu menjadi sesuatu yang and is personal and very close gitu ya. Waktu Jesus bilang my God, kenapa kau meninggalkan aku? Yesus tengah mengatakan bahwa this is very personal, I miss you. Kenapa sesuatu yang this happened to me? Kita mungkin sulit mengerti, nggak cuma kita, karena saya baca banyak theologians ya sulit melihat bahwa ini Yesus di kayu salib ini dia benar-benar ditinggalin Tuhan atau gimana? Dia Tuhan, benar-benar Tuhan. Yes. Apakah dia benar-benar manusia? Ada sesuatu yang sangat sulit di sisi para theologians. Tapi pagi hari ini buat kita, as simple as waktu Yesus bilang, my God, dia benar-benar
mengutip di Perjanjian Lama, di Mazmur, tapi dia juga tengah menggambarkan sesuatu yang lebih dalam tentang penderitaan yang dia lewati. Terus saya renungin, eee, seringkali waktu kita ngalamin penderitaan, waktu kita ngalamin hal-hal yang gak enak, pertanyaan kita juga sama, why? Kenapa? Oke, saudara pernah ngalamin? Kita ada pernah mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita, karena keputusan kita yang salah, gitu ya. Sesederhana, eee, saya pernah nyetir gitu ya, udah harusnya exit tol, nggak exit tol gitu ya. Ah, enggak, di situ masih ada exit tol satu lagi gitu ya. Ternyata ya harus nambah ekstra 30 menit perjalanannya keluar exit tol yang lebih jauh, muter lebih jauh. Ada ya menderita di sisi kita, well di Jakarta macet gitu ya. Tapi ada juga dalam kehidupan kita ngalamin hal-hal yang nggak enak, yang nggak kita sukai, penderitaan karena orang lain, betul ya? Jadi kita harus hadapin itu dan seringkali pertanyaan kita yang besarnya why, gitu ya. Dan kalau boleh jujur, ada banyak hal dalam kehidupan kita why-nya nggak terjawab, kenapanya nggak terjawab. Yesus tanya, "Kenapa engkau meninggalkan aku?" Buat Yesus, waktu dia bilang, my God, why you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Waktu saya renungin di sini, kita udah baca ayat ini berkali-kali. Saya pikir kenapa dia bilangnya, my God, my God. Padahal harusnya saya berpikir kayak gini. Saya pernah main bola waktu SD gitu ya. Jadi saya main bola di tackle. Saya nggak ingat posisinya gimana, tapi saya jatuh. Mungkin saya nggak sadarkan diri beberapa saat, gitu ya. Pokoknya saya jatuh, saya udah nggak ingat gimana posisi jatuhnya. Tapi waktu saya melek gitu, eee, teman-teman saya udah guring gitu kan. Itu saya bilang, waktu itu ya, saya bilang, saya begitu melek, saya nggak bisa napas Saudara. Jadi waktu saya bilang, "Napas napas," gitu ya. Teman-teman saya bilang itu yang waktu itu ya, ya puji Tuhan teman-teman saya masih ini gitu ya. Lalu saya dibaringin terus diangkat dadanya gitu, dinaikin, lalu saya bisa napas, gitu ya, lalu saya bisa napas. Sebentar teman saya lain, wah waktu saya, teman-teman saya lain semua, gitu ya, semua kayak relief gitu ya. Lalu waktu di saat itu waktu saya bilang, bisa nafas, teman saya bilang, wah, si teman saya yang ini bilang, waduh, kita tuh gitu udah panik, kenapa? Udah biru gitu mukanya, karena saya nggak bisa lihat muka saya sendiri, udah biru gitu dan, eee, kita pikir ada yang salah, maksud jatuhnya kepala dulu gitu kan, mereka pikir kepala gitu kan, tapi saya bilang, "Enggak, saya nggak bisa nafas." Jadi waktu gini, saya bisa nafas, ya singkat cerita saya pulang oke lah, nggak ada yang terjadi, saya masih ada hari ini karena anugerah Tuhan. Tetapi di waktu itu, yang saya pikir waktu waktu itu bukan kepala saya yang sakit atau tackle-nya tadi kenceng banget di kaki gitu ya, tapi nafas saya. Itu saya nggak bisa nafas. Saya pikir waktu Yesus di kayu salib, mungkin dia harusnya berseru, my head." Karena sakit kan dipasang kayak ini duri dan durinya mungkin kalau yang kita lihat sekarang ya mungkin di karya-karya seni gitu, durinya tuh kayak bagus dibentuk gitu ya. Waktu itu nggak ada waktu buat kayak gitu, mereka, nggak akan ngedandanin buat kayak gitu, pakai cari duri yang panjang-panjang, pokoknya ini kan bentuk penyiksaan dan bentuk penghinaan. Jadi dimasukin luka gitu ya. Mungkin harusnya saya berpikir dia harus bilang, my hand," karena tangan saya sakit dong, gitu ya. Mungkin dia harus bilangnya, my feet," maka saya sakit dong. Saya harus harus, eee, me menopang tubuh saya dan Saudara tahu kalau orang salibkan itu, kenapa disalibkan seperti itu, dan tujuannya adalah dia akan mati perlahan karena dia harus mengangkat badannya, mendorong dengan kaki dan tangannya untuk mengambil nafas. Lalu dia mulai melepaskan itu. Jadi, Saudara kalau kalau pernah yang lakukan pull up gitu ya, itu nggak gampang nafas kalau ngegantung gitu ya. Jadi artinya Yesus begitu
secara fisik begitu sakit. Tapi dia nggak bilang, aduh perih banget badannya dicambuk gitu, enggak. Tapi dia bilang, my God, why have you forsaken me? Jesus mengalami something very painful, not just physical, tapi something deep within him. Kalau misalnya hari ini ada orang yang bilang sama saudara, saya nggak mau ketemu kamu lagi. I don't like you, I don't want to meet you anymore. Sesuatu yang menyakitkan kita, betul ya? Lebih menyakitkan lagi kalau yang ngomong gitu teman kita. Dan entah apapun sebabnya, well kita punya konflik dalam hubungan, sesuatu ngomong, wah gue nggak mau ketemu lu lagi, gitu ya. Very painful, betul ya? Kalau yang bilang itu anak kita, is gonna be very painful. Kalau yang bilang gitu orang tua kita, very painful. Kalau yang bilang gitu pasangan kita, is very painful. Semakin lama kita dekat, semakin lama kita intimate, kalau ada pasangan kita atau orang yang begitu dekat sama kita bilang, gue nggak mau ketemu sama kamu lagi. It's very hard, very painful. Now imagine Jesus with God in eternity. Di dalam hubungan yang begitu luar biasa. Saat itu waktu dia bilang, my God, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Jesus has been in the harmony bersama dengan Tuhan throughout the eternity, dari selama-lamanya. That very moment, something very painful. Dan buat saya, it's something yang I get it more. Oh, ya Yesus menderita nggak di kayu salib? Menderita. Apakah Yesus lebih menderita dari siapapun yang disalibkan? Kalau boleh saya bilang, yes. Karena tidak ada yang disalibkan seperti Yesus. Kehilangan tadi. Ditinggalkan, forsaken by God. Dan buat saya very painful as di salib itu juga gini. Kita di dalam kehidupan kita, waktu kita melakukan hal yang salah, kita tidak taat, kita mengalami konsekuensinya. Betul ya? Dan waktu kita mentaati Tuhan, kita diberkatin. Betul ya? Tapi Jesus, waktu di kayu salib, bukan karena ketidaktaatan. Dia di kayu salib, di dalam ketaatan, saudara. It's completely different dengan kita. Dia justru menerima semua itu di dalam ketaatan. Waktu saya dengerin itu, God, what else? Kita di dalam kehidupan kita ngalamin konsekuensi, kita taat, kita diberkatin, betul ya? Tapi Jesus is completely different. Dia justru di dalam ketaatan, dia menerima semua itu. And that's how painful it is. Dan makanya, waktu saya bacanya, saya renungin, that's how God loves us. Begitu mengasihi. Dia rela lewatin semuanya buat kita. Supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa mengenal dia. Jadi waktu Yesus di kayu salib, it's something that is very personal, very painful, tapi juga purposeful. Purposefulnya apa? Dia mau membawa kita kembali di dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Di ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi nggak ada yang, this all, ya dia menyerahkan nyawanya. Lalu dikatakan ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Tabir bait suci, ini ditulis di Matius. Buat Matius yang menulis Injil bagi orang-orang Yahudi. Jadi mereka tahu betul yang namanya bait Allah, seberapa sacred atau keramatnya ruang maha suci. Jadi nggak sembarangan orang ke sana. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tabir itu terbelah dua, artinya tidak ada lagi pemisah. Dan dengan kata lain, waktu Yesus bilang, hancurkan tubuh bait Allah ini, aku akan membangunnya 3 hari. Artinya Yesus setengah lagi bilang, sebenarnya
tubuhku akan dihancurkan, tapi 3 hari kemudian the true temple, it's me ya. Artinya ada sesuatu yang luar biasa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia memulihkan kita di dalam hubungan yang secara manusia kita tidak akan pernah sanggup pulihkan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah jurang pemisah terbesar yang kita bisa bayangkan. Dia sudah turun yang paling bawah, yang paling dalam, supaya kita bisa dipulihkan. So now, what's the difference dengan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib? The cross is personal, the cross is painful, the cross is purposeful. Apa yang menjadi purposefulnya bagi kita adalah di dalam kehidupan kita, every pain, every hurt, even death, Yesus telah melakukannya bagi kita, supaya kita bisa punya kehidupan. Makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita disembuhkan secara fisik, kita mungkin mengalami kesembuhan, tapi lebih dari itu, kita mengalami pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan one day kita akan dipulihkan secara waktu Yesus datang kedua kalinya. Tetapi buat kita hari ini, kabar baiknya adalah we now have a different perspective. Filipi 3 ayat 10 bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaan, fellowship in his suffering. Another aspect, karena Yesus sudah mati buat kita di kayu salib, we can face suffering in a different way. Waktu kita ngalamin penderitaan dalam hidup kita, kita tahu kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Penderitaan yang kita alami tidak akan bisa menyamai apa yang Yesus alami. Dia udah lewatin. Di hari ini, kalau saudara pernah dilukai oleh seseorang, kita bisa keep on that hurt, atau kita bisa look at the cross and we receive what Jesus has done for us. Saya pernah dibilang sama orang, saya nggak mau ngeliat kamu lagi. It's very very painful, it's very hurtful. Tapi when I look at the cross, apa yang saya lewatin gak ada apa-apanya. This give us hope di dalam hubungan-hubungan di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu dengan kehidupan yang saudara alami. Mungkin beberapa di sini kita punya challenge atau kita terluka karena orang tua kita mungkin. Beberapa dari sini mungkin kita pernah terluka oleh kakak atau adik kita, saudara kita, atau teman kita, atau orang di kantor. I don't know. Tapi apa yang Yesus janjikan kepada kita, kita melihat bahwa whatever it is, no matter how hurtful, how painful, Jesus has gone through it for us. Supaya kita tidak harus hidup di dalam hurt, supaya kita bisa hidup di dalam hubungan bersama dengan Dia. How God will restore the relationship is the work of God. Saya mau encourage kita, we look at our life in a different way, karena Yesus sudah mati bagi kita. Penderitaan, sakit, bahkan kematian. Yesus gone through it for us, supaya kita punya hubungan dengan Dia. Kita bisa look at hurt, and then kita bisa try to hurt others back, atau kita bisa melihat Jesus, I've been hurt, but I can understand that because you've been hurt even more. Filipi 3 ayat 10, let me read it in English. That I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Di dalam banyak situasi dalam kehidupan kita, kita mungkin merasa, God,
I'm dying, I'm hurtful, saya begitu terluka, aku sebenarnya rasanya mati gitu. Tapi that's the moment kita bisa bilang sama Tuhan, this is the fellowship in the sufferings, supaya aku bisa ngalamin the resurrections of Christ. Beberapa waktu yang lalu, ibu saya dipanggil Tuhan. Ada salah satu sahabatnya kakak saya sama kakak saya sama-sama kuliah di jurusan yang sama, gitu ya. Saya tahu dia sangat devout dengan agamanya waktu itu. Dia bilang, waktu saya bagikan Injil, dia bilang, I know all about religion, kira-kira. Tetapi dia bilang, saya ketemu kemarin, dia udah terima Tuhan Yesus, sudah lahir baru. Dan dia bilang, it's completely different life di dalam Kristus. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan, hubungan dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. It's all the work of Christ on the cross.